Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah kitab guru beliau yaitu Aqidah Qusyasiyah atau Mandhumatu Al-Qusyashi yang akan kita bacakan dan kita lanjutkan pembacaannya pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu marilah kita mulai acara kita dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Bi hadrati Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qusyashi wa jami' silsilah Thariqah Syatariyah Akmaliyah min al-awwal muntaha lahum minna jami'an al-Fatihah. A'udzu billahi Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas sekilas tentang nazom dari Syekh Ahmad Al-Qusyashi dalam kitab beliau Aqidah Qusyasiyah atau Mandhumatu Al-Qusyashi, yang pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan atau penjelasan tentang beberapa nazom tersebut. Di antaranya bal innahuma fuhima, dan sesungguhnya keduanya maksudnya zat dan sifat itu dipahami min haitsul mafhum, dipahami secara pemahaman, minal aghyari wa huwa dhahirun la yanbaghi an yunaza' fihi aslan, yakni dari segi konsep pemahaman sebagai suatu yang berbeda, minal aghyari lidzati, suatu yang berbeda dari zatnya atau bagi zatnya, wa huwa dhahirun, dan hal ini sudah jelas, la yanbaghi an yunaza' fihi, tidak perlu atau tidak sepatutnya untuk diperdebatkan sama sekali. Wa kharijan, namun secara eksternal, secara konseptual, ya, dari min haitsul wujud fil kharij, dari segi keberadaannya di alam nyata atau secara realitas, ainun lidzati bi ma'na annaha laysat zaidatan 'ala dzat fil wujudil khariji, bahwa sifat-sifat tersebut adalah ainun, zat itu sendiri, dalam arti bahwa sifat-sifat tersebut tidak memiliki keberadaan tambahan, laisat zaidan ala dzat, di atas keberadaan zatnya, fil wujudil khariji, pada realitas eksternal, secara konsep alam nyata, melainkan bal masodaqat dzat, tetapi apa yang ditetapkan bagi zatnya, itulah sifat tersebut. Wa hadhil mabadi', prinsip-prinsip ini, amrun wahidun huwal wujudul mutlaq, ini merujuk pada satu hal, yaitu wujud mutlak, bil itlaqil haqiqi alladhi min sya'nihi an yadhara fi ayyi qaidin sya'a, dengan kemutlakannya yang hakiki, yang darinya muncul penampakan atau mazhar atau tajallinya, fi ayyi qaidin sya'a, dalam batasan-batasan tertentu yang dia kehendaki. Alias Tuhan itu
memiliki kebebasan untuk menampakkan dirinya pada suatu batasan-batasan tertentu sesuai kehendaknya. Padahal dia adalah zat yang tidak memiliki batasan. Tapi boleh juga untuk menampakkan sesuai dengan batasan-batasan yang mungkin dengan batasan-batasan ini bisa dipahami sesuai dengan kadar pemahaman manusia. Namun pada hakikatnya dia adalah zat yang tak terbatas. Ma'atanazzuhihi an kulli qaidin fi kulli halin. Namun sekali lagi dia adalah tetap zat suci, maha suci dari segala macam batasan dalam setiap keadaan. Hatta fi hali taqayyudihi bima syaa, bahkan saat dia membatasi dirinya dengan apa yang dia kehendaki. Ketika dia bertajalli atau mewujudkan atau menampakkan madharnya. Summa lama sodaqo wa in kana akhiran. Kemudian meskipun ada pada akhirnya wahidan bidzati walakinahu yata'addadu bil i'tibarat. Secara hakikat zat itu adalah satu atau esa, namun ia bisa menjadi berbilang atau banyak pada sudut pandang tertentu yang berbeda-beda. Sesuai dengan i'tibarat atau pemahaman-pemahaman atau sudut pandang yang berbeda-beda. Namun pada hakikatnya dia adalah zat yang wujud dan mutlak. Yang kaifiyahnya itu tidak bisa disamakan dengan manusia atau makhluknya. Walamma kana hadha takdir innama yattadhihu fil mustaqat la fil mabadi. Penjelasan-penjelasan ini atau perkiraan dari apa yang dijelaskan ini lebih jelas pada kata-kata bentukan atau sifatnya mustaqat seperti kata alim dan sebagainya, bukan pada kata dasarnya atau mabadiknya yaitu kata al-ilm. Walihada lama qala sahibul mawaqif, ketika penulis kitab al-mawaqif menyebutkan atau berkata di dalam kitabnya, yaitu inna muradahum bima dzakaruhu annahu la huwa. Maksud mereka para ulama ketika menyatakan pernyataan tersebut yaitu kata-kata bahwa la huwa, maksudnya sifat itu bukan dia secara zatnya, bihasbil mafhum secara konsep maksudnya, wala ghairuhu dan bukan selainnya bihasbil huwiyah dari segi identitas. Wa maknahu, maknanya adalah annahuma mutaghayyirani mafhuman, bahwa keduanya itu pada hakikatnya, keduanya adalah sifat dan zat itu pada hakikatnya adalah dua hal yang berbeda secara konsep. Namun muttahidani huwiyatan, namun secara identitas keduanya adalah sama atau satu. Kama yajibu an yakunal hal fil haml intaha, sebagaimana mestinya hubungan dalam predikasi atau al-haml selesai pengutipan dari kitab al-mawaqif. Qala Sayyid Quddisa Sirruhu, Sayyid berkata, Sayyid Imam Al-Jurjani berkata di dalam kitabnya, semoga Allah mensucikan sirnya, memberi suatu catatan, wa fihi bahthun li anna kalam al-masyayikh, hal ini perlu dikaji ulang karena ungkapan para masyayikh atau para ulama tersebut fi sifatin, di dalam beberapa atau sifat-sifat, hiya mabadi'ul mahmulat, yang menjadi sumber bagi predikasi tersebut, kal ilmi, seperti
sifat ilmu, kemudian wal qudrati dan juga kuasa, wal iradati dan juga sifat kehendak. La fil mahmulati, bukan tentang predikat itu sendiri atau sifat itu sendiri, seperti kal alim yang mengetahui, wal qadir yang berkuasa, wal murid dan yang berkehendak. Intaha, selesai. Fakana madhonnatu mira'in, fakana madhonnata mira'in, maka ungkapan ini atau sebutan yang diungkapkan oleh Syekh tadi, oleh Sayyid tadi, itu merupakan suatu hal yang rawan perdebatan, prasangka-prasangka atau prediksi-prediksi yang rawan menjadi perdebatan. Qala ayyadahullahu, berkata guru kita yaitu Syekh Ahmad Al-Qushasyi, semoga Allah memberikan penguatan baginya. Fala tumari, untuk itulah jangan engkau berbantah-bantahan. Ini dalam baitnya Syekh Ahmad Al-Qushasyi menyebutkan fala tumari, maka jangan engkau berbantah-bantahan. Fa inna haqiqatal haqqi, karena sesungguhnya hakikat dari zat Allah, ya. Lima marra annaha inda Syekh Al-Asy'ari, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ya. Rahimahullah, itu adalah al-wujudul mutlak, merupakan wujud yang mutlak, bil itlaqil hakiki, dengan kemutlakan yang hakiki, al muta'ayyin li dzatihi, yang terikat pada zatnya, al mu'arra, yang bersih, an kulli qaidin, dari batasan-batasan, zaidin, tambahan, ala dzatihi, atas zatnya, al jami' li jami'il kamalat, yang menyatukan atau menghimpun segala macam sifat kesempurnaan, li dzatihi, bagi zatnya. Lam yata'atta an yakuna indahu sifat, maka tidak mungkin baginya atau bagi zat Allah itu, bahwa sifat-sifat yang merupakan indahu asifat alatihiyal masadir wujudun zaidun, sifat-sifat yang merupakan sumber, sifat-sifat sumber tersebut memiliki keberadaan tambahan, atau sifat itu memiliki keberadaan sendiri atau wujud sendiri, maka tidak mungkin, karena sifat itu adalah penggambaran dari karakteristik dari zatnya Allah. Fil khariji ala wujudi dzati, atas wujud dari zatnya Allah, min haitsun nazar ila dzati min haitsu hiya. Zat, keberadaan zat itu dipandang dari segi zatnya itu sendiri, yakni dengan melepaskan pandangan dari seluruh penampakan tajalliyat zatnya. Adapun ayqatun nazar an jami'i tajalliyati bidzati, atau melepaskan pandangan dari seluruh penampakan tajalliyat zatnya. Wa amma bin nadar ilallah subhanahu wa ta'ala, adapun dengan memandang zat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kana id kana, saat dia ada, walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada suatu apapun menyertainya atau selainnya, mutajallian, dalam keadaan dia itu menampakkan zatnya, bidzatihi li dzatihi, atas zatnya, dengan zatnya sendiri atau bagi zatnya sendiri, fi akmali madharin wa ajma'ihi, pada penampakan yang paling sempurna dan paling lengkap.
A'ni al-madhar al-Muhammadi. Yang dimaksudkan adalah al-madhar al-Muhammadi, yaitu penampakan al-Muhammadi. Kanal qawlu bi ziyadati untuk itu ungkapan yang menyebutkan bahwa sifat itu merupakan penambahan bagi zatnya. Bi ziyadati sifat ala dzatihi, atas zatnya, fil khair aidan sahih, itu juga dianggap benar gitu. Waqad mara an Syekh Al-Asy'ari, sebagaimana sudah disebutkan atau diungkapkan oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari sebelumnya, fil Ibanah, di dalam kitab Ibanah, ma yadullu ala annahu qailun bitajalli fil madhar, sebagaimana di dalam ungkapan sifat tersebut bahwa beliau berpendapat tentang adanya tajalli dalam madhar atau manifestasinya Allah, fil madhari ma'anafil kaif, namun dengan menafikan bagaimananya atau kaifiyahnya, atau bagaimana madhar itu terjadi. Alias Allah itu berhak untuk menampakkan dirinya pada wujud apapun sesuai kehendaknya sendiri, tanpa kita perlu memikirkan kaifiyahnya bagaimana, karena kaifiyahnya itu di luar batasan pengetahuan yang bisa dipahami oleh kita sebagai makhluk. Sebagaimana sudah dijelaskan pada kesempatan sebelumnya. Waqad mara taqriruhu famastahara anhu minal qawli bi ziyadati sifat fil kharit ala dzat aidan yuhmalu ala dzalika. Maka apa yang masyhur tentang pendapat beliau mengenai tambahan sifat dan zat atas zat di alam nyata juga harus dipahami dalam konteks tersebut. Wala munafata bainal qaulaini 'inda tahqiqil farq bainal maqamain. Untuk itu tidak ada pertentangan antara dua ungkapan tersebut atau pendapat ini, bahwa sifat itu merupakan zat itu sendiri atau yang menunjukkan karakteristik dari zat itu sendiri, atau ada yang menyebutkan bahwa sifat itu merupakan tambahan untuk mengungkapkan zat itu juga di dalam pendapatnya Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari tidak ada pertentangan sebenarnya atas pendapat dua hal ini gitu. Jika dilakukan verifikasi perbedaan antara dua kedudukan tersebut, atau inda tahqiqil farq bainal maqamaini, antara dua kedudukan ungkapan tersebut. Tsumma kalamu Syekh Al-Asy'ari fil Ibanah zahirun fi ziyadatiha. Kemudian perkataan Syekh Al-Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah secara jelas menunjukkan adanya tambahan sifat atas zat ala dzati fil kharid, di alam nyata. Haitsu yaqul, di mana beliau berkata, wa inna lillahi ilman lamma qala anzalahu bi ilmihi wa qawluhu ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi. Di mana beliau berkata sesungguhnya Allah memiliki ilmu karena dia berfirman. Jadi Allah itu memiliki sifat ilmu, di mana ungkapan ini dipahami dari firman-Nya Allah, yaitu ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmihi. Di mana diturunkan Al-Qur'an itu dengan ilmunya dan firman-Nya, dan tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan ilmunya, di dalam surat Fatir ayat 11. Wa sabata lillahi qudratan kama wa sabata lillahi qudratan, untuk itu ditetapkan bagi Allah sifat kuasa. Au lam yara anna Allah alladhi khalaqakum huwa ashaddu minhum quwwah. Dan ini dalilnya dari firman-Nya Allah, yaitu surat
Fussilat ayat 15. Itu semuanya merupakan kutipan-kutipan yang ada di dalam kitab Ibanah. Termasuk juga wa tsabata lillahi sama' wal basar wa la tanfidat dzalika kama nafathu al mu'tazilah wal jahmiyah wal khawarij. Sebagaimana juga ditetapkan bagi Allah sifat sama, sifat basar, wala nanfi, dan kami, maksudnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan juga yang mengikutinya itu, mereka tidak menafikan sifatnya Allah sebagaimana yang dilakukan orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah atau golongan Mu'tazilah itu mereka menafikan sifat Allah. Mereka tidak menganggap sifat Allah itu ada, karena mereka menganggap kalau Allah memiliki sifat berarti ada Tuhan yang lain. Karena dianggap sifat itu merupakan zatnya gitu. Berarti kalau ada sifat yang lain itu sifat kalau Allah memiliki sifat berarti Allah bisa digambarkan seperti itu dan sebagainya. Untuk itu orang-orang Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Sebagaimana juga orang Jahmiyah dan juga Al-Khawarij. Wa naqulu inna kalamallahi ghairu makhluqin ila akhiri. Dan kami juga mengucapkan bahwa sesungguhnya kalamullah itu ghairu makhluk, itu bukan makhluk, bukan ciptaan baru gitu. Karena dia melekat pada zatullah. Hadza lafdzun fi ma rawainahu an syaikhina ayadallahu taala. Ini lafaz ini sebagaimana kami riwayatkan dari guru kami yaitu Syekh Ahmad Al-Qusyasi, semoga Allah menguatkannya. Qira'atan minni alaihi marratan, sebagaimana ketika itu kami membaca atasnya atau kepadanya suatu kali, wasama'an, dan juga mendengarkannya atau memperdengarkannya, wa ukhra bi sanadihi as-sabiq, sebagaimana sanadnya yang sudah disebutkan sebelumnya. Wala yakhfa dhuhuruhu fi ziyadah, dan sangat jelas tentang kejelasan yang sudah diungkapkan tersebut, atau tidak bisa disembunyikan lagi bahwa lafaz ini secara lahiriah menunjukkan adanya tambahan atau adanya penambahan sifat atas zatnya Allah. Lakin tasrihahu bi anna kalam Allah Ta'ala ghairu makhluqin, namun penegasan beliau bahwa kalamullah, penegasan dari Syekh Ahmad Al-Qusyasi bahwa kalamullah itu tidak diciptakan, dalilun, itu merupakan bukti bahwa ala annaha indahu maujudatun, bahwa sifat itu merupakan sifat-sifat menurut Syekh Ahmad Al-Qusyasi, sifat-sifat tersebut ada dengan keberadaan zatnya, itu memang ada biwujudi zat, dengan adanya keberadaan zatnya. Wajibatun biwujubiha, dan wajib adanya dengan kewajiban atau keberadaan zatnya. Baqiyatun bi baqaiha, dan kekal sesuai dengan kekalnya zatnya. Fala tahtaju ila ja'lin, untuk itu tidak membutuhkan penciptaan atau penjadian atau pembaruan gitu. Kama yuwadhihuhu hadis, sebagaimana yang diungkapkan atau diperjelas dalam satu hadis, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah telah ada dan tidak ada suatu apapun selainnya. Berarti ya sifat itu melekat padanya, bukan sifat itu berbeda darinya gitu. Itu penjelasan dari la huwa wa la hiya ghairuhu. Fa innal muhtaja ilal ja' innama huwa musammal alam. Sebab yang membutuhkan penciptaan hanyalah apa yang dinamakan alam. Alladzi huwa maujud, yaitu wujud selain Allah gitu. Ghairullah. Wa syara'
qad nafa an yakuna hadhihi sifat aghyarunil haqqi subhanahu. Dan secara syariat atau dalam syariat telah menafikan bahwa sifat-sifat ini adalah selain bagi Allah Subhanahu wa taala. Fahiyya, maka sifat-sifat itu la huwa mafhuman, bukanlah dia secara konsep, wa ghaflan, dan secara abstraksi, wala ghairuhu, dan namun juga bukan selainnya, syara'an, secara syariat. Fala hajata ilal ja'al, untuk itu tidak membutuhkan penciptaan karena memang dia melekat pada zatnya sehingga bukan lagi diciptakan dan sebagainya. Kalau diciptakan berarti makhluk kan ya. Wala yalzamu ta'adudu al-qudama al-munafi lil imani billahi wahdahu kama dhannathu al-mu'tazilah. Maka tidak pula mengharuskan adanya berbilangnya qadim atau sifat qadim. Maksudnya tidak perlu membutuhkan sifat-sifat qadim yang lain, karena sifat qadim yang lain, kalau ada sifat qadim yang lain itu berarti ada Tuhan yang lain. Nah, yang menafikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disangka atau yang diprediksikan atau yang diungkapkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Makanya orang-orang Mu'tazilah tidak mau melabeli sifat pada Allah karena takut kalau melabeli sifat kepada Allah berarti ada Tuhan yang lain, karena sifat itu bersifat baru menurut Mu'tazilah. Kalau baru berarti makhluk. Itu menurut menurut orang-orang Mu'tazilah. Wa inna ma yalzamu qidam musamma Allah alladhi huwa dzat al-mustajmi' li jami'il kamalat. Sebab yang niscaya hanyalah keazalian zatnya Allah atau zat yang disebut Allah itu. Alladhi huwa, yaitu zat yang al-mustajmi', yang menghimpun li jami'il kamalat, seluruh kesempurnaan, li dzatihi, bagi zatnya, wa hudutsu ghairihi, serta kemakhlukan selainnya. Berarti kalau adanya zat Allah, yang lainnya itu makhluk. Kalau ada yang lain itu berarti ciptaan yang diciptakan oleh Allah itu sendiri gitu. Wa huwa ainut tauhidi li anna kalimat tauhid hiya la ilaha illallah, dan itulah inti dari kalimat tauhid. Karena kalimat tauhid adalah la ilaha illallah bil ijma', ini berdasarkan konsensus para ulama. Berarti ungkapan ini yang disebut tauhid yaitu tiada Tuhan selain Allah, berarti tiada zat yang lain selain Allah. Wa qad tabayyana dalalatuha ala qasril uluhiyah 'ala Allahi qasran haqiqiyan. Dan telah jelas penunjukannya atau penguraiannya dalam menegaskan sifat uluhiyahnya atau ketuhanannya Allah dalam pembatasan atau dalam penegasan yang hakiki. Wallahu ismun li dzati al-jami'ati li jami'il kamalat. Dan Allah merupakan nama bagi zat yang menghimpun seluruh kesempurnaan sifat-sifatnya. Allati minha sifat as-saba', yang diantaranya adalah 7 sifat pokok yang disebutkan sebelumnya. Hayah, ilmun, irodah, kudrah, kalam, sami, dan yang lain-lainnya. Wa kullama kana hadza tauhidan syara'an lam yalzam min itsbati dzatin muttasifatin bi sifatin qadimah. Selama hal ini merupakan tauhid secara syariat, lam yalzam, maka menetapkan zat min itsbati dzatin muttasifatin, yang bersifat dengan sifat-sifat qadimah.
qadim, ta'addudul qudama al-munafilil, ya tidaklah mengharuskan berbilangnya zat yang qadim, yang menafikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yakhfa, sebagaimana yang sudah jelas. Fal mu'min, untuk itu atau oleh karena itu atau maka orang yang beriman bila ilaha illallah, kepada lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, mufassiran Allah fima bidzati al-jami' lil kamalat, dengan menafsirkan kata Allah di sana sebagai zat yang menghimpun kesempurnaan, adalah orang mu'minun billahi wahdahu, adalah orang yang beriman kepada Allah secara sesungguhnya, atau orang yang beriman kepada Allah harusnya beriman kepada Allah wahdahu, li'annahu mu'minun bi ilahin qadimin lahu sifatun qadimah, karena dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan yang maha qadim, dahulu tanpa ada yang mengawalinya, yang memiliki sifat-sifat qadimah. Wa huwa musamma Allah, yang disebut dengan Allah. Al-mutajalli bi dzatihi li dzatihi ala dzatihi, yang mewujudkan atau menampakkan dirinya dengan zatnya bagi zatnya dan atas zatnya. Wa kullun man kana kadzalika kana muwahhidan syar'an, dan siapapun yang berkeyakinan demikian, maka ia adalah orang-orang yang bertauhid secara syariat. Fal mu'min bi ilahin qadimin lahu sifatun qadimatun muwahhidun syar'an wa huwal matlub wa billahi taufik wallahu a'lam. Untuk itu orang yang beriman kepada Tuhan yang maha qadim, yang memiliki sifat-sifat qadimah, itu juga orang-orang yang bertauhid secara syariat, maka itulah yang diinginkan, yang diharapkan dari penjelasan ini. Wabillahi taufik wallahu a'lam. Dan dengan Allah lah segala taufik, dan Allah yang maha mengetahui. Kemudian pada penjelasan selanjutnya, kalau kita bisa memahami ungkapan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri di dalam bait ini secara ringkas, bahwa yang dimasukkan dari la huwa wala hiya ghairuhu, itu inti pemahaman dari ungkapan ini adalah sifat Allah itu secara konsep berbeda dari zatnya, namun secara kenyataan tidak terpisah dari zatnya. Dan dari ungkapan tadi sangat jelas bahwa Syekh Ahmad Al-Qushayri serta sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani menolak berbilangnya sifat-sifat atau berbilangnya Tuhan-Tuhan yang lain. Maksudnya ta'addudul qudama itu, bahwa sifat qadim kalau dianggap itu qadim itu merupakan tambahan atau merupakan zatnya Allah yang lain, maka ada zat Tuhan yang lainnya. Berarti ada Tuhan yang banyak pada masa itu, karena selain Sami ada Basir, ada Alim, ada Murid dan sebagainya. Maka itu ditolak secara teori tadi, karena sekali lagi Allah itu secara konsep berbeda dari zatnya, sifat Allah itu berbeda dengan zatnya, namun secara kenyataan memang itu tidak terpisah dari zatnya, alias sebagai keterangan untuk bisa memahami bagi makhluk ya tentang zatullah. Makanya ada sifat-sifat Allah yang diungkapkan dalam Al-Quran. Dan makna Allah atau nama Allah itu adalah nama bagi zat yang sudah mencakup segala sifat kesempurnaan. Makanya disebut juga Ismul A'zam ya. Fa kulluha qadimatun lillahi la tudhafu bihima azalan.
Untuk itulah semuanya tadi, ini lanjutan dari bait Syekh Ahmad Al-Qushayri, fakulluha qadimatun ya. Maka semuanya atau sifat-sifat tersebut adalah sifat qadim, azali bagi Allah, la tudhafu bihi ma'azalan, yang tidak disifatkan dengan keduanya, atau maksudnya tidak terpisah secara karakteristik sejak zaman azali. La haditsatun fahdharnallahi, bukanlah hal yang baru atau yang diciptakan, maka waspadailah wahai orang-orang yang lalai. Yakni yang dimaksud orang yang lalai ini al-ghafil, orang yang lalai dari an ma'rifatillah, dari mengenal Allah Ta'ala, wa ma yaliqu li'azamatihi wa jalalihi, dan hal-hal yang layak bagi keagungannya serta kemuliaan zat Allah. Al-qail bihudusi ba'dhiha an tattabi'ahu fi dzalika, yaitu orang-orang yang berpendapat tentang barunya sifat-sifat tersebut, jangan sampai engkau mengikuti orang-orang itu gitu, dalam hal tersebut. Berarti Syekh Ahmad Al-Qushayri ini mengingatkan, janganlah kita mengikuti orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Khawarij dan sebagainya yang menganggap bahwa sifat itu adalah makhluk atau sifat itu adalah hal yang baru bagi Allah, sehingga dia ciptaan gitu. Padahal sifat itu tak terlepas dari dzatullah gitu. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah, begitu juga yang diimani oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri dan juga Syekh Ibrahim Al-Qurani. Faslun fil mustahil ya'ala Allahi ayattasifa bihi wa dhiddiha ayadid das sifat al-mudhkurah kal jahal ladhi huwa diddul ilm wa ghairu dzalika. Untuk selanjutnya adalah fasal tentang sifat yang mustahil bagi Allah, di mana sifat-sifat ini disebutkan, begitu juga lawannya dari sifat-sifat tersebut, seperti yang disebutkan sebelumnya, yaitu al-jahl, sifat bodoh itu lawan dari sifat al-ilm. Berarti mustahil bagi Allah itu bodoh itu, dan sebagainya yang akan diterangkan pada pertemuan berikutnya nanti. Itu saja yang bisa kami sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang mukmin muwahhid billahi ta'ala. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.